Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Pemirsa yang budiman yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan sebuah kisah, yaitu kisah seorang hamba yang beribadah selama 500 tahun. Rasulullah SAW pernah menceritakan kepada para sahabat bahwasanya ada seseorang yang tinggal di sebuah gunung. Gunung itu berada di sebuah pulau yang panjangnya 30 hasta dan lebarnya juga 30 hasta. Dan jarak pulau itu ke arah masing-masing mata angin adalah 4.000 farsah. Satu farsah kalau dikonversikan ke dalam satuan meter itu adalah 5.541 meter. Jadi jarak pulau ini ke masing-masing arah mata angin adalah 5.541 meter dikali 4.000, kurang lebih 22 km. Jadi hamba Allah ini tinggal di sebuah pulau yang cukup terpencil. Dia sendirian di situ. Dia berada di atas gunung dan tidak ada aktivitas lain yang dia lakukan kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan atas rahmat dari Allah, Allah Subhanahu wa taala mengalirkan mata air di puncak gunung tersebut. Mata air yang airnya sangat segar, padahal di sekelilingnya adalah air laut yang rasanya asin. Dan Allah menumbuhkan buah delima. Jika hari menjelang petang, hamba Allah itu turun ke bawah mengambil air wudhu sambil memetik buah delima untuk dia makan. Kemudian dia mengerjakan sholat. Jadi hamba Allah ini tinggal di sebuah pulau terpencil yang lebarnya hanya 30 hasta, panjangnya juga hanya 30 hasta. Dia berada di pulau itu beribadah selama 500 tahun. Dan hamba Allah ini berdoa kepada Allah agar jika nanti ajalnya tiba, dia memohon kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan bersujud kepada Allah. Dan juga dia memohon kepada Allah agar jangan sampai jasadnya rusak dimakan tanah, atau jangan sampai jasadnya rusak disebabkan oleh hal yang lainnya, sehingga ia bisa dibangkitkan dalam keadaan bersujud. Kemudian pada hari kebangkitan nanti, hamba Allah ini akan dibangkitkan dan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman, "Masukkanlah hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku." Hamba Allah ini membantah, "Ya Rabbi, masukkanlah aku ke surga karena perbuatanku." Kemudian Allah berfirman, "Masukkanlah hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku." Lalu hamba Allah tersebut membantah lagi, "Ya Rabbi, masukkanlah aku ke surga karena amalku." Maka Allah memerintahkan para malaikat, "Cobalah kalian timbang, lebih berat mana antara kenikmatan yang aku berikan kepadanya dengan amal perbuatannya." Maka hamba Allah ini mendapati bahwa kenikmatan penglihatan saja itu lebih berat bobotnya dibanding dengan ibadahnya selama 500 tahun. Jadi nikmat mata itu ditimbang dengan amal ibadahnya yang selama 500 tahun, itu lebih berat nikmat mata yang diberikan oleh Allah kepada hambanya ini. Itu baru satu nikmat. Belum lagi
nikmat Allah berupa anggota tubuh yang lainnya. Maka Allah berfirman, sekarang masukkanlah hambaku ini ke neraka. Kemudian ia diseret ke neraka. Hamba itu lalu berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, benar, aku masuk surga hanya karena rahmatmu. Maka masukkanlah aku ke dalam surgamu. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, kembalikanlah ia. Kemudian ia dihadapkan lagi di hadapan Allah. Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku, siapakah yang menciptakanmu ketika kamu belum menjadi apa-apa? Hamba tersebut menjawab, engkau wahai Tuhanku. Allah bertanya lagi, yang demikian itu karena keinginanmu sendiri atau berkat rahmatku? Dia menjawab, semata-mata karena rahmatmu. Kemudian Allah bertanya, siapakah yang memberi kekuatan kepadamu sehingga kamu mampu mengerjakan ibadah selama 500 tahun? Dia menjawab, engkau ya Rabbi. Allah bertanya, siapakah yang menempatkanmu berada di gunung dikelilingi ombak laut, kemudian mengalirkan untukmu air segar di tengah-tengah laut yang airnya asin, lalu setiap malam memberimu buah delima yang seharusnya berbuah hanya 1 tahun sekali. Di samping itu semua, kamu memohon kepadaku agar aku mencabut nyawamu ketika kamu bersujud, dan aku telah memenuhi permintaanmu. Hamba Allah itu menjawab, engkau ya Rabbi. Allah berfirman, itu semua berkat rahmatku, dan hanya dengan rahmatku pula aku memasukkanmu ke dalam surga. Sekarang masukkanlah hambaku ini ke dalam surga. Hambaku yang paling banyak memperoleh kenikmatan adalah kamu, wahai hambaku. Kemudian Allah memasukkannya ke dalam surga. Jibril melanjutkan. Ya, jadi ketika menyampaikan kisah ini, malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, sesungguhnya segala sesuatu itu terjadi hanya berkat rahmat Allah. Subhanallah. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil dari kisah ini. Bahwa ada seorang hamba yang beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Itu saja nanti ketika dibangkitkan di hadapan Allah, ternyata dia masuk surga bukan karena amalannya, akan tetapi semata-mata karena rahmat Allah. Kita renungkan bagaimana dengan diri kita. Ini hamba Allah yang beribadah selama 500 tahun. 500 tahun semata-mata hanya beribadah kepada Allah. Itu saja amalannya tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Dia masuk surga hanya semata-mata karena rahmat Allah. Bagaimana dengan diri kita? Kita adalah umat Nabi Muhammad SAW yang jangankan untuk beribadah selama 500 tahun. Umur kita pun, kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sangat sedikit yang bisa lebih dari itu. Jadi umur kita ini ya kebanyakan hanya 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang lebih dari itu. Kalaupun misalnya kita diberi umur sampai 100 tahun misalnya, apakah semua itu kita pergunakan full untuk selalu beribadah kepada Allah? Ya, belum tentu. Umur 100 tahun dikurangi masa anak-anak. Katakanlah kita baliknya umur 15 tahun. Berarti 85 tahun. 85 tahun yang digunakan untuk beribadah berapa persennya? Sedangkan kita ini rata-rata tidurnya adalah dari 24 jam sehari semalam, kita ini tidur 8 jam. Berarti sepertiganya. Belum lagi dikurangi waktu kita bekerja, dikurangi dengan waktu kita untuk hal-hal yang lain, bermain ke sana kemari.
yang tentunya aktivitas-aktivitas di luar ibadah. Lalu hanya berapa tahun umur kita yang kita pergunakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hamba Allah yang satu ini saja selama 500 tahun dia gunakan full untuk beribadah kepada Allah, itu masih tidak bisa. Amalannya tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Dia masuk surga semata-mata karena rahmat Allah. Jangankan amalannya bisa untuk memasukkannya ke dalam surga, amalannya ditimbang dengan satu nikmat Allah berupa penglihatan, itu pun masih lebih berat dengan satu nikmat Allah itu. Subhanallah. Maka dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya kita semua dimasukkan Allah ke dalam surga adalah dengan rahmat Allah, bukan karena ibadah kita. Maka dari itu hendaknya kita senantiasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memasukkan kita, memasukkan orang tua kita, ibu bapak kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai. Semoga Allah berkenan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.